kami diberkati Tuhan. Bangkitkan semangat sukacita daripada jemaat. Haleluya. Mau menarik lagi di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak yang terkasih. Namanya menikmati pantai itu pakai sepeda, saya pakai Walkman yang saya ingat dia siang malam saya ingat. Lalu saya pun berpikir memberi yang terbaik kepadanya. Saya harus menjadi seorang pengacara dan kemudian saya bisa menikahi dia dan saya bisa membahagiakan dia. Itulah yang ada di benak saya sebagai manusia, saudara-saudara. Ceritanya saya cut sampai di situ. Kita kembali kepada tema, jika kita mengasihi seseorang, tentu kita akan rela mengorbankan segala-galanya, memberi yang terbaik, Bapak Ibu Saudara, dan kreatif untuk menunjukkan cinta kita kepada orang tersebut. Siapa di sini yang cinta kepada Yesus? Berat, agak lambat, agak mikir, nggak spontan. Siapa di sini yang cinta kepada Yesus? Haleluya. Kita akan sama-sama belajar, saya pun belajar bagaimana kita mencintai Tuhan kita. Mari kita buka dari Ulangan, ya, Ulangan 6 ayat yang ke-5. Ulangan 6 ayat yang ke-5. Baik, kita akan perkatakan sama-sama 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ada 3 di sana yang dikatakan cara kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Berarti mengasihi Tuhan itu totalitas dari diri kita untuk mengasihi Tuhan, kan begitu saudara-saudara. Nah, disinilah kita Bapak Ibu Saudara akan menunjukkan bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah hati. Kan gitu saudaraku, segenap, katakan segenap. Jadi tidak ada sisa, itu artinya segenap. Lalu yang kedua dengan hati, berarti hati ya, hati kita ini. Jadi isi hati kita ini hanya dipenuhi dengan segenap cinta kepada Tuhan. Tidak ada ruang buat yang lain. Yang lain itu hanya bonus, hanya sesuatu yang diimbuhkan. Tetapi yang utama, yang kekal, yaitu cinta kepada Tuhanlah yang mengisi segenap hati kita. Lalu yang kedua, kita melihat bagian diri kita yang kedua itu jiwa. Katakan jiwa. Jiwaku, katakan jiwaku. Jiwa kita itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kemauan. Nah, itulah jiwa, saudara-saudara. Untuk mengasihi Tuhan, segenap jiwa juga harus kepada Tuhan. Segenap pikiran, artinya apapun yang kita pikirkan itu senantiasa tentang Dia. Ya, apapun yang kita rasakan segenap tentang Dia, kepada Dia. Lalu yang ketiga, apapun keinginan, kemauan, kehendak kita itu untuk mengikuti kehendak Tuhan. Yang mengerti kata-kata itu yang dimaksudkan dengan segenap jiwa. Lalu masuk ke bagian yang ketiga, yaitu segenap kekuatan. Katakan segenap kekuatan. Kekuatan berbicara tentang semangat. Kekuatan berbicara tentang tenaga kita sehari-hari. Kekuatan berbicara tentang potensi apapun yang ada dalam hidup kita. Kekuatan juga berbicara tentang harta benda yang kita miliki. Itulah kekuatan kita. Kita juga harus persembahkan kepada Tuhan. Katakan amin. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain Tuhan mengimbuhkan. Amin. Tuhan menambahkan. Tetapi bagian kita adalah mempersembahkan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita.
Supaya saudara tidak bingung, kita buka dulu dari Matius 6 ayat 33. Dan begitu saudaraku, supaya kita mendudukkan segala sesuatunya itu pas, cocok di tempatnya saudara-saudara. Di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti kita utamakan dulu Allahnya yang ada di dalam kerajaan itu. Kita utamakan, kita nomor satukan dulu pribadi sang raja. Haleluya. Dan firman-Nya. Nah itu dia. Itulah dia mengasihi Tuhan, menomorsatukan dia, mengutamakan dia saudara-saudara. Mengasihi Tuhan juga kita akan praktekkan dalam kehidupan kita saudara-saudara, di mana kita lebih takut kepada Tuhan dari kepada manusia. Yang setuju katakan amin. Kita lebih takut untuk taat kepada firman Tuhan daripada kepada perintah manusia. Apabila perintah manusia, apabila perintah dunia sudah melanggar firman Tuhan, kita harus berani menolaknya dengan cara atau hikmat apapun juga. Katakan amin. Karena tidak semua dari dunia ini match, cocok dengan firman Tuhan. Tidak semua dari dunia ini cocok dengan maunya Tuhan. Terkadang ada pemerintahan di luar sana yang tidak memuliakan Tuhan. Contoh hari-hari ini, saya tidak tahu jumlah persisnya berapa negara, tapi sepertinya sudah lebih daripada 30 negara di dunia ini sudah mensahkan undang-undang LGBT. Contohnya lesbian, gay, gay, LGBT, bisex, hidup dalam dua itu. Lalu yang keempat transgender, ditambah lagi satu lagi Q. Q itu tulisannya QUEER, artinya segala varian daripada gender yang diciptakan manusia itu boleh, dan itu sudah disahkan. Bila mana itu disahkan di negara kita, kita harus berani menolaknya. Kan begitu, ini contoh. Karena kita lebih takut kepada Allah yang benar, Allah yang kudus itu, di mana dia hanya menciptakan dua gender dan seterusnya. Ada negara di luar sana, dia melarang Injil. Nah, yang seperti itu apabila ada dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat kita ada pelarangan terhadap ini, kita harus berani maju terdepan untuk melawannya. Apapun dan berapapun harga yang dibayar. Itu salah satu. Nah, saya bilang tadi kita harus kreatif. Artinya mengasihi Tuhan itu ada berbagai cara saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Termasuk itu. Sebutlah misalnya yang lain, contoh adat istiadat tradisi nenek moyang yang tidak cocok. Tentu tidak semuanya tidak cocok. Ada yang tidak jadi masalah. Tetapi apabila saudara-saudara adat istiadat tradisi nenek moyang memang tidak cocok dengan firman Tuhan, tidak ada keraguan bagi kita untuk meninggalkannya. Bagi orang yang masih mau melakukannya, monggo, itu pilihannya. Tetapi saya yang mengaku mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, tubuh, roh, akal budiku, aku harus menolaknya, karena aku harus lebih takut kepada Tuhan dari kepada sebuah masyarakat atau sebuah budaya dan seterusnya, saudara-saudara. Yang setuju katakan amin. Itulah sebagian dari cara, ini belum semua saudaraku, untuk kita mengasihi Tuhan. Mari kita buka untuk meneguhkan ini dari Markus 12 ayat 33. Oke, jadi mengenai ini udah jelas ya, bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ketika kita lebih takut kepada Tuhan, lebih taat kepada firman Tuhan, maka jangan ragu, percayalah ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita untuk supaya kita tidak kekurangan apapun di dalam kehidupan kita. Aminkah? Amin. Jangan takut, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Begini, Allah kita itulah yang berdaulat atas segala sesuatu. Apapun, katakan apapun. Apapun di luar kekristenan termasuk, dia tetap yang berdaulat. Oh, dia juga yang berdaulat atas alam semesta. Dia yang berdaulat atas hal-hal yang besar. Dia juga yang berdaulat atas hal-hal yang kecil yang tidak kelihatan. Dunia virus contohnya, dunia apapun, dunia sel, apapun namanya, dunia atom yang
bahkan dunia nanoteknologi pun tetap Tuhan Yesus yang berdaulat atasnya, karena Dia yang berkata segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Jadi semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang ada di dunia, mau politik, mau ekonomi, mau teknologi, apapun ada di dalam kendali Tuhan. Amin. Termasuk artificial intelligence pun, kecerdasan buatan itu tetap berada di dalam kendali Tuhan dan hanya menggenapi firman Allah, hanya menggenapi nubuat Allah. Ya, tidak bisa keluar dari situ, Bapak Ibu Saudara. Jadi harus kita tanamkan di kepala kita segala sesuatu, katakan segala sesuatu. Baik buruk itu ada dalam kendali Tuhan. Pengalaman enak tidak enak, haleluya, yang kita alami itu tetap ada di dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Total, tidak ada yang itu enggak ada di bawah kedaulatan Tuhan. Hanya ini, hanya kekristenan. Enggak, di luar kekristenan pun itu ada di bawah kendali Tuhan. Di bawah kendali Tuhan Yesus. Amin. Katakan amin. Amin. Maka jangan ragu akan hal ini. Kita baca terus, kita sama-sama belajar Markus 12:33. Ayo kita perkatakan sama-sama. 1, 2, 3. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban. Ya, kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama. Wujudnya kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Amin. Amin. Jadi klop di situ ya, supaya tidak ada yang kurang-kurang pas. Lalu kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya. Oke. Bukti kita mengasihi Tuhan, ya. Yuk kita lihat dari Yohanes 14 ayat 23-24, yaitu menuruti firman Tuhan. Itu yang kedua ya. Yang kedua, bukti kita mengasihi Tuhan, mengasihi Raja, yaitu melakukan. Ayo semua kita mengucapkannya dengan segenap hati. 1, 2, 3. Sebab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Amin, saudaraku, amin. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan tidak berhenti pada tahu firman Tuhan, tidak berhenti pada baca firman Tuhan, tidak mengerti menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, tetapi kitanya juga harus apa? Harus menuruti firman Tuhan. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan, mengasihi Sang Raja, saudara-saudaraku. Nah, bukti kita mencintai Tuhan, kita harus mencintai firman-Nya. Katakan mencintai firman-Nya. Jadi mencintai Tuhan itu berbanding sejajar, berbanding lurus dengan mencintai perkataannya. Amin, saudaraku. Itu harus pas itu, tidak boleh kurang itu, saudara-saudara. Ya, kita harus mencintai firman. Nah, agar kita tidak melenceng di dalam katanya menuruti firman-Ku, maka kita harus mau bertekun belajar firman Tuhan. Amin, saudaraku. Mau bertekun membaca kitab suci, mau bertekun mengerti firman Tuhan. Kalau ada yang kurang-kurang mengerti, mari tanyakan gembala di tempat ini, tanyakan hamba-hamba Tuhan yang taat kepada Alkitab. Sebab apabila kita tergoda dengan khotbah-khotbah yang menyesatkan di YouTube, maka kita bisa masuk tanpa kita sadari bilangan orang yang melawan Tuhan. Meskipun kita masih tetap ke gereja dan meskipun kita masih tetap menyanyikan lagu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi ada juga gereja hari-hari ini saya perhatikan di ibadah mereka hanya nyebut Tuhan, namanya enggak jelas. Karena apa? Karena gereja tersebut tidak percaya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Saudara pasti tahu siapa yang saya maksud. Jadi supaya kita tidak tergerus, tidak terpengaruh, tidak terseret dengan penyesatan di akhir zaman, maka kita harus mencintai firman-Nya sejajar dengan mencintai pribadi Tuhan. Katakan amin. Kita harus, kalau ada yang menggoyahkan pengertian kita, tanya hamba-hamba Tuhan
yang percaya Tritunggal, ya, hamba Tuhan yang percaya Tritunggal, hamba Tuhan yang percaya Yesus sepenuhnya adalah Allah, Yesus sepenuhnya adalah manusia. Masuk ke situ Bapak Saudara, kita perlu tanya bagaimana ini penjelasan yang sederhana akan hal ini, saudara-saudara. Lah, Yesus itu bukanlah kata-kata yang ada di dalam diri Bapa, kan begitu? Bukan kata-kata, tapi dia adalah pribadi yang daripadanya, yang di dalamnya lah semua sabda Allah berdiam di masa kekekalan sebelum Yesus menjelma menjadi manusia. Jadi ketika dikatakan di dalam buka Yohanes 1, bukan pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu bukan tulisan-tulisan. Ya, bukan terdiri dari tulisan dia di dalam diri Allah, tetapi terdiri dari perkataan, yaitu satu pribadi, roh dia adanya Bapak Ibu Saudara, ya. Bahwa perkataan Allah itu, firman Allah itu roh. Kita harus belajar pelan-pelan. Pada mulanya adalah firman, berarti perkataan Allah bagian dari roh Allah, kan begitu? Pada mulanya, ayo, Yohanes 1, fokus lah, ya. Kita pelan-pelan membimbing jemaat supaya tidak kaget terseret, kan begitu? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah logos. Jadi firman itu dalam tulisan aslinya logos, katakan logos. Logos itu bukan tulisan-tulisan, tapi pribadi dan roh, ya. Ini saya harus buka kembali ke sini, tolong buka Yohanes 6 ayat 63, tapi cepat kembali ke sini supaya kita jelas dapat menangkap dengan sederhana, Pak. Sederhana kok. Ya, yang dibuatnya kacau sehingga dia membingungkan. Ya. Oke. Ayat 66. Ya, dari Yohanes 6. Ini biar jelas kita ini pengertian kita. Oke. 66. Mungkin saya yang salah kutip 63, coba 63. Pas, makasih ya. Dengar, ikuti baik-baik Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang ngantuk. Rohlah yang memberi hidup, besar ya. Daging sama sekali tidak berguna. Nah, masuk ke sini kalimat kedua, yang kedua ini. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, kalau roh Pak, kalau roh itu adalah pribadi. Kalau udah bicara roh itu pribadi. Allah itu roh pribadi. Malaikat itu roh pribadi. Setan itu roh, ya kan? Pribadi. Manusia itu roh. Kita ini kan manusia nih, adalah pribadi. Kita ini kan roh. Roh yang tinggal, ya, roh. Ikuti saya. Saya adalah roh. Saya adalah roh. Yang mempunyai jiwa, tinggal dalam tubuh. Jadi manusia kita ini adalah roh, setan adalah roh, malaikat adalah roh, Allah adalah roh, pribadi, katakan pribadi. Kembali ke Yohanes 1 tadi, bahwa pada mulanya adalah logos, ya kan? Perkataan Allah yang adalah roh. Masuk. Udah ya dimengerti yang adalah roh. Pada mulanya adalah firman Allah, logos, perkataan Allah yang adalah roh. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Jadi di sini Allah bukan Bapa, ini yang diplesetkan mereka. Allah ya Allah, Allah ya God. Jadi Allah itu, di dalam Allah itu ada Bapa, yes. Ada firman-Nya, ya kan? Yes. Ada roh Allah, itulah yang ada di dalam diri Allah. Amin. Bukan di dalam diri Bapa. Jadi seakan-akan Bapa melahirkan, enggak, memang ada Bapa di sana, ada firman Allah di sana, ada roh. Itulah Allah, itulah God. Nangkap sederhananya saudara-saudara? Gitu. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, bertekunlah sebagai murid Tuhan, memahami hal-hal yang belum dipahami. Seperti kalau saudara kurang mengerti, tanya hamba Tuhan yang mengerti Tritunggal. Tanya hamba Tuhan yang mengerti dan percaya kepada Yesus yang adalah firman. Dia adalah Allah sepenuhnya, dia adalah manusia sepenuhnya. Kenapa? Di dalam diri Yesus itu menyatu Allah dan manusia. Harus gini, saya harus jelaskan. Kalau untuk menjadi kurban, domba kurban yang sempurna,
harus sempurna. Nah, yang sempurna itu hanya Allah, malaikat enggak. Karena malaikat enggak maha tahu. Hanya Allah. Katakan hanya Allah. Ya udah. Nah, itu di satu sisi. Lalu di sisi yang kedua, ibarat dua sisi mata uang. Coba, sorry lah ya, harus demonstrasikan, maaf ya Bapak Ibu, karena maksud yang lain, hanya ini membuat jelas. Oke, di satu sisi harus Allah yang sempurna menjadi korban. Di sisi lain, untuk jadi korban itu harus ada darah. Lah, tentu dia harus punya darah. Jadilah dia manusia. Oke? Nah, itu dia. Jadi oke lah, maaf ya. Sebagai contoh, oke lah. Apakah mana dia? Seperti uang ini, bisa nggak dibelah? Nggak bisa. Ini sesuatu yang dibelah. Jadi satu sisi Allah, di sisi yang lain manusia. Nyatu dia, katakan nyatu. Katakan esa. Satu ya, jelas ya. Jadi, oke. Tujuan Allah harus menjelma itu supaya bisa memerankan dua, katakanlah fungsi apa ya? Dua fungsi ini sekaligus. Ketika Allah menghadap manusia, maka Yesus yang adalah Allah itu menghadap manusia. Kan begitu. Ketika manusia menghadap Allah, maka Yesus menjadi pengantara. Ulangi sekali lagi, ketika Allah gini loh, ini harus saya jelaskan dengan sederhana. Allah itu transenden, katakan dulu transenden. Akan saya jelaskan. Transenden ini tak tersentuh, tak terlihat, tak terbatas. Itu nggak berubah, katakan nggak berubah. Jadi nggak berubah Allah itu. Tetapi supaya tidak tersentuhnya Allah itu, dia transendennya tetap. Oke? Tetapi dia harus mewujud dalam diri manusia. Nangkap? Maka menjelmalah bagian dari Allah itu, yaitu firman-Nya, menjadi manusia supaya apa? Supaya ada kurban yang sempurna. Kan begitu? Yang kedua, supaya untuk berhadapan dengan manusia, Allah dalam diri Yesuslah yang cakap-cakap dengan manusia. Kemudian untuk kita menghadap kepada Allah, maka manusia sejati Yesuslah yang cakap-cakap kepada Allah. Oke, baik. Terima kasih. Mari kembali fokus kepada firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita kreatif untuk mencintai Tuhan kita. Kita lihat dari Matius 6 ayat 20. Kita perkatakan sama-sama, saudaraku. Kita perkatakan sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga nengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena Tuhan Yesus mengajarkan di mana hartamu berada, di situ cintamu berada. Amin. Itu dia. Jadi gimana ini mempraktekannya Pak Pendeta? Bahasa yang umum kita pakai, ya, bahasa yang umum yaitu investasikanlah hartamu di dalam kerajaan Allah. Ikuti saya, 1, 2, 3. Investasikanlah hartamu di dalam kerajaan Allah. Ya baik, sekali lagi nggak apa-apa, tetap fokus saja, nggak apa-apa. Biasanya itu ada kendala teknis, karena barang ini kan barang terbatas, ini kan nggak sempurna juga, tidak apa-apa. Baik, ikuti saya sekali lagi. Investasikanlah hartamu di dalam kerajaan Allah. Investasikanlah hartamu di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau dikatakan kumpulkanlah bagimu harta di surga, jadi sekarang ini kita invest uang kita, waktu kita, apalagi tenaga kita, pikiran kita, ya kan? Itu tadi kembali ke Yohanes, ke Ulangan 6 ayat 5 tadi. Pikiran kita investasikan, bahkan perasaan kita korbankan demi
kerajaan Allah, demi kebenaran firman Tuhan. Kita seringkali harus berkorban perasaan. Jadi pikiran, perasaan, waktu, tenaga, keuangan, apapun yang ada di dalam diri kita, kita investasikan di dalam kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu dia. Itu dia. Jadi saudaraku, gini. Semua yang kita cari dan kumpulkan dalam hidup kita yang sementara ini, apakah itu rumah, itu puji Tuhan adalah berkat Tuhan. Apakah itu mobil, puji Tuhan itu adalah berkat Tuhan. Apakah tabungan keuangan, puji Tuhan itu adalah berkat Tuhan. Kan gitu saudaraku. Hanya saja jangan pernah lupa bahwa itu pasti akan tinggal di bumi. Amin. Nah, ketika kita sudah meninggalkan bumi, itu tadi harta benda segala macam itu nggak kita investasikan di kerajaan Allah melalui pekerjaannya, melalui pekerjaan Tuhan, maka itu kan sayang. Nangkap saudaraku, sayang kan? Waktu itu ada kita di bumi ini, kita lupa menginvestasikan itu semua pemberian Tuhan itu di pekerjaan Tuhan di bumi ini. Apakah itu penginjilan, apakah itu penggembalaan, apakah itu pemuridan. Lalu roh kita meninggalkan badan kita ini. Tinggal sudah itu sayang sempat diinvestasikan. Kan gitu saudara. Sayang. Investasinya mengerucut kepada jiwa-jiwa dan mengerucut seperti yang dibilang Pak Arif ini, Timotius tadi. Ya kan, di jiwa-jiwa itu dia mengerucut. Kebaktian ini adalah membangun jiwa-jiwa supaya tidak lagi terhilang. Katakan tidak lagi terhilang. Kan begitu, makanya ada penggembalaan. Nah, jiwa-jiwa yang di luar sana, buka dari Yohanes 17, ya. Yohanes 17 kita lihat nanti dari mulai ayat 10 mungkin. Nah, ikuti dulu ini, biar pas nih, sistematis kita mengerti. Ini penggembalaan, investasi, ya kan? Ada yang semua jemaat memberi apa yang dia bisa beri, waktunya, doanya, tenaganya, uangnya, kolektenya untuk melengkapi semuanya ini demi jiwa ini tidak lagi terhilang, tapi tetap selamat di dalam kandang yang sudah selamat. Amin. Itu investasi juga. Itu saudaraku. Nah, di luar sana, yaitu kita bersaksi ke luar sana, kita menginjil di luar sana, itu pun kita sedang menginvestasi di kerajaan Allah. Katakan amin. Karena ada, Yesus katakan, coba bantu cepat cari yang membuka dari Yohanes 17. Aku juga berdoa untuk mereka yang karena pemberitaan orang ini di Yohanes 17 saya bantu cari kata-kata itu loh. Yohanes 17 ya, tapi ada kata-kata yang mengatakan aku berdoa bukan hanya untuk mereka ini saja ya Bapa, tetapi kepada mereka yang mendengarkan pemberitaan mereka. Ayat berapa itu ya? Ayat Yohanes 17 ya. Ayat berapa Pak? Ayat 20 ya. Terima kasih ya. Coba. Oke, kalau ayat 19 coba pelan-pelan naikkan dulu ayat 19 dulu. Oke, gini di ayat 19, 18 sampai ke atas Tuhan Yesus berdoa buat kita yang sudah selamat. Itu yang Lukas 17 ini kan, Yohanes 17 ini. Dia berdoa satu untuk kita bersatu, ya, supaya yang sudah selamat ini kita ini bersatu, katakan bersatu, kan begitu ya. Tetapi ternyata Tuhan Yesus berdoa juga buat mereka yang belum percaya. Itulah ayat yang ke-20 tadi ya. Ayo kita saya bacakan buat saudara ayat 20. Ayat 20. Oke. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Oke, apa maksudnya ini? Bagaimana mempraktekkan ini?
Jadi ada orang-orang di luar sana yang belum jelas keselamatannya. Ya, katakan belum jelas keselamatannya. Di luar sana, di luar kita maksud saya, yaitu orang non percaya. Itu dia. Jadi ketika kita pergi atau ketika Bapak ini cakap-cakap dengan seseorang yang belum percaya di tempat kerjanya, dia sedang pergi, dia sedang investasi, dia sedang menyimpan hartanya, mengumpulkan hartanya di surga. Apa? Ketika Bapak ini menceritakan kasih Yesus kepada orang di sekitarnya, dia sedang menginvestasi. Karena dia harus mengorbankan waktunya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan tenaganya, bahkan mengorbankan perasaan. Itu investasi. Kok bisa mengorbankan perasaan? Bisa saja karena bakal ada mungkin yang mencibir. Tetapi bisa juga ada yang menerima. Bapak ini sudah invest, sudah dikumpulkannya hartanya di surga. Itu saudara. Itu orang-orang yang belum percaya. Tetapi orang belum ada lagi identitas buat mereka ini sebetulnya, ya. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya, yang kemudian percaya kepada Yesus karena pemberitaan kita. Tadi sudah saya katakan siapa aja mereka yang non Kristen. Tetapi di tengah-tengah orang Kristen itu masih banyak. Serius banyak. Belum jelas keselamatannya. Belum diajarkan tentang keselamatan. Sehingga saudara-saudara kita itu hanya menjadi orang Kristen yang rajin, bagus. Tetapi keselamatan belum jelas, tuntas diajarkan. Itu juga bagian dari jiwa-jiwa yang kita harus jangkau. Ketika kita menjangkau mereka, itu kita sedang invest, katakan invest. Investasi kita, mengumpulkan harta kita di surga. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi begitulah kita, ya, sederhananya cerita sederhana bagaimana kita mengasihi Tuhan, mengasihi Sang Raja. Mengasihi pribadinya, yes. Mengasihi firman-Nya, yes. Jadi itu dia. Lalu mengasihi jiwa-jiwa, yes. Jadi ada 3 cara kita mencintai Tuhan. Saya ulangi dan ikuti saya. Mengasihi pribadi Tuhan. Yang kedua. Yang pertama. Mengasihi pribadi Tuhan. Yang kedua. Mengasihi firman-Nya. Yang ketiga. Mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Katakan amin. Haleluya. Biarlah lewat renungan yang sederhana ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita sungguh-sungguh diteguhkan iman kita. Kita sungguh-sungguh didorong kembali untuk lebih lagi mencintai Tuhan, mencintai Sang Raja kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tunduk kepala, kita hampiri Tuhan lewat pujian ini, ya, lewat pujian ini saudaraku. Kita mau connect, katakan connect. Satu titik koordinat dengan Tuhan, satu titik koordinat dengan Tuhan. Satu titik gelombang dengan Tuhan. Pejamkan mata. Pejamkan mata, pejamkan mata, pejamkan, tutup mata, tutup mata. Pusatkan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Dan pastikan saudaraku, rohmu connect, tersambung dengan roh Tuhan. Ya pastikan dulu. Latih. Engkau bisa melatih itu. Pusatkan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Dan latih arahkan rohmu terkonek dengan roh Allah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam
hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi lebih sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi pastikan roh saudara connect dengan roh Allah. Karena Allah itu adalah roh, maka roh kita lah yang terkonek dengan Dia. Memang Dia ada di sini karena Dia roh sehingga tidak kelihatan. Oleh sebab itu bersekutulah rohmu dengan roh Allah. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Sekali lagi sebagai bukti kita memang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, mengasihi Sang Raja. Haleluya, dengan segala hati. Aku mengasihi, katakanlah Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bapa di surga, meski dalam waktu yang terbatas kami telah merenungkan sebagian dari firman-Mu, dan kami telah merenungkan pribadi-Mu Yesus yang telah mengorbankan segala-galanya yang ada pada diri-Mu demi mencintai kami, supaya tidak satu pun dari kami yang dibuang ke api neraka kekal itu. Dan untuk itu Engkau sudah mengorbankan jiwa, raga, mengorbankan darah-Mu, mengizinkan tubuh-Mu semua tercabik-cabik ya Tuhan Yesus, agar kami hidup bersama dengan Engkau di dalam kekekalan di sorga kelak. Itulah betapa besarnya kasih-Mu yang tak dapat kami selami Tuhan. Oleh sebab itu layaklah
setiap kami juga mencintai Tuhan dengan segenap pikiran, akal, budi, jiwa, hati kami, dan kekuatan, bahkan segala modal kami Tuhan. Tanamkanlah kebenaran di hati kami Tuhan, dan izinkanlah kebenaran bertumbuh dalam hidup kami, di mana kami ketika kami keluar dari ruangan ini, bertumbuhlah cinta kasih kami, wujud praktek bukti daripada cinta kami kepada Tuhan, yaitu mencintai pribadi Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan mencintai jiwa-jiwa yang Tuhan cintai. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, demi nama Putra Tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa, dan kami percaya Bapa mendengar serta mengabulkannya. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Silakan diberkati sama Tuhan. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pengkhotbah yang telah berbagi firman Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, mari kita mendengarkan warta sepakat.